menit ke depan. Ya, tolong disiapkan RPP yang akan digunakan untuk kegiatan PPL nanti ya. Kita akan tanya-tanya seputar RPP, kemudian LKPD, media, dan sebagainya yang akan digunakan untuk PPL nanti, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak, disampaikan. Oke, boleh izin share screen, Pak? Sudah, siap. Oh, boleh, siap. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Wahyu dan Pak Eka. Berikut ini adalah RPP hasil dari pengembangan selama kegiatan PPG kemarin. Jadi di sini saya membuat tiga set, akan tetapi untuk diujikan hari ini adalah 2 set. Yang pertama, set pertama adalah desain jaringan LAN, yaitu dia untuk online learning Pak, alias online gitu ya. Kemudian ada desain jaringan LAN berbasis client server, itu untuk yang luring. Kenapa? Bapak nanti jelasinnya nanti aja. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Kenapa Boleh. Bapak materi ini? Mohon maaf Pak, kurang jelas. Kenapa Bapak ngambil materi ini? Oh iya, kenapa saya mengambil materi ini? Karena materi ini kebetulan ada di semester akhir, kemudian juga menurut saya bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu. Karena selama ini kegiatan pembelajaran tidak kayak hanya belum terarah gitu Pak. Jadi sehingga saya memutuskan untuk menggunakan materi ini sebagai contoh di kemudian hari ketika nanti akan mengembangkan, bisa menjadi contoh di pengembangan di materi lain Pak. Ya, mangga teruskan. Ya. Itu kurang besar Pak. Oh, kurang besar ya Pak ya, mohon maaf Pak. Sebentar ya Pak. Apanya Pak, ini kurang besar? Ininya, yang tulisannya Pak ya, mohon maaf Pak. Bentar, yang RPP desain jaringan LAN. Itu ingat udah. Ya. Berikut. Ini rencana berapa pertemuan? Untuk ini kebetulan ada 2 KD Pak. Nah, KD yang pertama ini nanti untuk 1 pertemuan, untuk KD selanjutnya nanti 2 pertemuan Pak. Jadi ini KD untuk 1 pertemuan 3 jam pelajaran kali 45 menit. KD-nya coba, KD-nya apa? KD-nya adalah yang pertama mengevaluasi desain jaringan LAN untuk pengetahuannya, dan keterampilannya adalah mendesain jaringan lokal. Ini nanti disampaikan selama 3 kali 45 menit. Iya Pak. Ya. Berarti dari menjelaskan prinsip LAN sampai memilih desain LAN. Nah. Iya. Nah, nanti PPL ini cukup nggak Pak? Untuk PPL sendiri nanti karena sifatnya online ya Pak ya. Nah, selama online itu kemampuan anak untuk menangkap materi gitu ya, fokus anak itu di bawah 15 menit biasanya Pak. Nah, beberapa hal yang saya siasati adalah yang pertama mempersiapkan keseluruhannya di LMS Pak. Contoh kayak materi diunggah dulu di LMS, kemudian kayak panduan kita yaitu LKPD juga nanti diupload di LMS, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan selama proses pembelajaran sebelumnya disampaikan di LMS, termasuk juga evaluasi pembelajaran juga di LMS Pak. Jadi nanti anak-anak akan mengakses gitu Pak. Jadi karena daring ya Pak ya, jadi memang konsentrasi juga kita harus dipertimbangkan juga gitu Pak. Jadi di sini harus disiasati dengan beberapa hal gitu Pak. Ini sudah menggunakan TPEC? Sudah Pak, di sini menggunakan TPEC-nya adalah dengan cara metode pembelajarannya scientific TPEC ya Pak, pendekatan pembelajarannya, model pembelajarannya nanti problem based learning. Nah, nanti penggunaan TPEC-nya saya akan menggunakan PowerPoint Pak untuk penjelasan di awal. Mungkin ini PowerPoint-nya, medianya belajar pun menggunakan PDF gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk desain jaringan LAN untuk materi yang nanti akan disampaikan selama kegiatan gitu Pak. Nah, termasuk ada nanti untuk problem based learning-nya, yaitu saya ada 1 studi kasus yang nanti harus diselesaikan anak-anak gitu Pak. Jadi teknologinya pakai apa tadi deh? Pakai PowerPoint Pak untuk pembelajaran. Terus? Ya, terus kalau melihat di sisi
apa namanya RPP-nya itu di sini saya juga menggunakan NetAcad Pak, Cisco CPT, Cisco Packet Tracer Pak untuk pembelajarannya. Jadi Cisco Packet Tracer juga sekarang sudah apa namanya sudah ada yang versi mobile ya Pak ya. Jadi bisa dikerjakan juga dari rumah. Nah, ketika nanti ada problem, saya menyediakan dua apa namanya dua metode Pak. Kalau misalnya anak dengan handphone speknya rendah itu nanti bisa dengan cara menggunakan aplikasi remote gitu nanti. Jadi saya akan menghidupkan komputer untuk diakses dari rumah langsung gitu Pak. Jadi semacam pakai remote CPT gitu. ini Android. Bukan, ya CPT-nya ada dua Pak. Jadi yang satu berbasis Android, yang satu lagi berbasis desktop, yaitu di komputer Pak. Terus penerapan di jaringannya gimana nih kalau di sekolahnya di rumah misalkan? Ya, nah kalau untuk di rumah karena ini kebetulan hanya simulasi ya Pak ya, karena kan kalau CPT ini kan hanya untuk mensimulasikan. Nah itu nanti tetap bisa dilakukan di rumah Pak. Nah untuk implementasinya nanti untuk lebih apa expertnya lagi gitu ya, maksudnya untuk lebih ke depannya lagi itu nanti ada di yang selanjutnya itu nanti akan ada yang daring luring Pak, alias datang ke sekolahan untuk nanti bisa mencoba lagi. Di sini saya juga menggunakan kebetulan sekolah sudah ada NetAcad Pak, jadi udah akademi gitu, Cisco Academy. Jadi ada portal untuk belajar secara mandiri gitu, tidak termasuk dalam RPP, itu adalah CPT gitu Pak. Buat siapa? Buat anak-anak Pak. Jadi anak-anak nanti apa namanya dikembangkan pengetahuannya dengan cara mengikuti kegiatan secara mandiri. Akan tetapi ini tidak termasuk ke dalam kurikulum Pak gitu. Itu pakai bahasa apa itu? Pakai bahasa Indonesia aja sih Pak. Maksudnya ya aplikasi kayak CPT saja sih Pak. Boleh mohon izin share ya Pak. Sambil nge-share saya mau nanya itu boleh Pak. Apa tahu anak membuka aplikasi itu mengerjakan dengan baik? Tahu dari mana Pak? Dari LMS Pak. Jadi kebetulan saya menggunakan LMS-nya Google for Education Pak. Jadi di situ ada apa namanya ada indikator yang bisa diklik-klik aja Pak. Jadi nanti ada evaluasinya Pak. Jadi kalau misalnya pas evaluasi juga nanti kan ketahuan Pak tingkat ketercapaiannya. Benar, tapi berarti kalau dia di LMS-nya dia klik-klik sudah, evaluasinya jelek, berarti yang salah mana Pak? Nah, yang salah berarti mungkin modelnya kali ya Pak, nanti harus diperbaiki gitu. Nah, salah satunya evaluasinya juga mungkin ya Pak, karena evaluasi yang saya lakukan tidak hanya berupa pilihan ganda Pak, mungkin kalau pilihan ganda bisa diklik-klik saja ya Pak ya. Akan tetapi ada juga uraian yang bersifat apa namanya mengembangkan kemampuan anak untuk meningkatkan kemampuannya gitu. Jadi nanti bisa dilihat dari uraian tersebut apakah anak sudah menguasai atau belum gitu. Nah, kemudian juga saya biasanya memberitahu ke anak bahwasanya misalnya ini copy paste atau tidak itu biasanya ketahuan Pak. Saya kalau paling gampang ketika anak copy paste atau tidak itu hasil dari anak saya copy ke Google, kalau copy paste biasanya ketahuan Pak gitu. Ini untuk Cisco-nya Pak, dan berikut juga ada LMS-nya yang saya terapkan. Untuk LMS-nya pakai ini Pak, jadi misalnya kelas 10 itu ada sudah dibuatkan gitu, ada uraian gitu-gitu Pak biasanya Pak. Itu. Oh, pakai Google Classroom ya? Ya, Google Classroom Pak. Mohon maaf untuk Cisco-nya ini lumayan agak lambat Pak. Oke, udah dilewat aja Pak. Iya boleh, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau LKPD-nya seperti apa? Boleh Pak. LKPD ya Pak. LKPD desain jaringan LAN. Nah, berikut adalah LKPD-nya Pak. Jadi LKPD ini sebagai guidance untuk proses pembelajaran gitu agar tercapai tujuan yang di set di awal gitu ya Pak. Nah, itu dari di sini Pak. Jadi kita berikan LKPD sebelum
setelah kegiatan belajar mulai gitu, kemudian di kegiatan inti gitu di sintaksnya juga ada. Kemudian ini ada saya berikan sebuah studi kasus yang kemudian nanti diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan studi kasus tersebut gitu. Nah, dari studi kasus ini kemudian LKPD-nya seperti ini, Pak. Jadi anak-anak dari studi kasus ini di sini ada contohnya gitu ya Pak ya, melakukan PKL, kemudian ada kasus yang diberikan yaitu anak-anak disuruh memilih apakah ini menggunakan jaringan client server ataupun peer to peer. Kemudian di sini apa namanya kayak semacam guidance-nya untuk guidance-nya berupa pertanyaan gitu dari kemudian nanti anak-anak akan membuka juga bahan ajarnya, bahan belajarnya, kemudian nanti bisa dituliskan di sini gitu untuk memutuskan apakah solusinya tepat atau tidak gitu. Kalau dari indikatornya sampai apa Pak? Sebentar ya Pak. LKPD evaluasi RPP desain jaringan. Nah, untuk indikatornya di sini untuk yang pengetahuannya menjelaskan prinsip LAN, menentukan hardware dan software untuk membangun jaringan LAN, memilih topologi, kemudian memilih desain jaringan LAN, yaitu dia akan berupa client server atau peer to peer gitu Pak. Kemudian untuk keterampilannya ya Pak, 15.4 itu memilih topologi. Berarti mereka sudah pernah belajar, Pak? Pernah Pak. Jadi sebelumnya ada di materi sebelumnya itu udah belajar topologi Pak di semester 1 ya, Pak. Kegiatan pendahuluan Bapak sebentar. Pendahuluan ya Pak. Ini Pak. Mana cerita Bapak menanyakan ke topologi itu? Oh ya, mohon maaf Pak, di sini saya tidak ada, tidak mengaitkan apa namanya topologi di sini. Jadi ya. Pengetahuan dasar Bu. Untuk materi ini pendasarnya adalah, oh iya baik Pak. Dia tahu dia macam-macam topologi itu. Tahu dari mana dia sudah? Iya. Kalau yang ini Pak, mohon maaf. Kalau yang jadi materi topologi ada di semester 1 gitu Pak. Jadi mungkin saya yang salah persepsinya. Iya. Bapak harus menyatakan, mempersiapkan bahwa anak siap tentang topologinya. Oh, baik Pak, siap. Sudah, jadi dia kalau seperti itu nanti, oh saya nggak tahu Pak, saya tahunya cuma bus aja. Nah, Bapak mau ngapain? Iya, ya Pak, jawabannya juga masih bingung Pak, karena mungkin kesalahan saya yang udah, ya Pak. Oke, enggak. Ya, terus lanjut pertanyaan Bapak Yudin. Ya. Kemudian, ya, mempresentasikan hasil, membuat desain LAN, kemudian mempresentasikan setelah dibuat desainnya. Jadi dari memilih ini kemudian dibuat desainnya dan apa namanya dipresentasikan hasil desain LAN-nya gitu. Kemudian berarti sampai mendesain ya indikatornya ya. Iya, sampai membuat desain LAN. Jadi nanti setelah memilih kemudian nanti akan membuat desainnya Pak gitu. Nah, di LKPD-nya ada nggak yang mendesain? Ada Pak, di LKPD-nya di bagian bawah itu ada di sini Pak. Dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, rancanglah desain jaringan yang telah kalian tentukan sebelumnya. Rincikan prosedur untuk membuat sertakan hasil desain kelompok pada lembar ini. Jadi di sini nanti desainnya dimasukkan Pak. Menggunakan CPT gitu. Ini 3 pertemuan ya? Ini 1 pertemuan Pak. Untuk pertemuan selanjutnya itu langkah selanjutnya Pak gitu. Oh iya 3 jam pembelajaran Pak, mohon maaf. Oke. Ya, mohon maaf. 3 jam pelajaran, ya 45 menit. Bapak ya Pak, ini saling ngisi aja ya. Coba ya. LKPD tadi Pak. Boleh Pak. Ini Pak. Terus pertama dulu. Oh iya Pak, maaf Pak. Nah, ini saya pikir ke bawahnya benar Pak. Ini itu LKPD yang baik. Karena dia mengamati sesuatu, kemudian dia tulis, mungkin aja salah, mungkin benar, mungkin kurang. Tapi kalau sudah sampai yang terakhir tadi, itu bukan LKPD. Oh, baik. Pak, bagian terakhir Pak. Boleh Pak. Panjang tadi. Evaluasi. Iya. Nah, ini tuh bukan LKPD Pak. Oh, baik Pak. Ini sudah evaluasi nih, sudah ngetes Bapak nih. Ya Pak. Harusnya ada rancangan yang Bapak bikin. Mereka mengamati. Kurangnya di mana, harusnya gimana, yang lebih baiknya gimana, gitu harusnya Pak. Iya Pak, iya. Nah, itu baru LKPD ya Pak. Saya pikir tadi pas lihat yang pertama, wah ini LKPD-nya baik nih. Baru jadi begini. Ya Pak. Siap Pak. Nah, perbaiki Pak ya.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak masukannya. Terus Pak Wahyudi. Evaluasinya gimana? Evaluasi ya Pak ya. Untuk evaluasinya di sini desain jaringan mana ya, bentar, maaf. Di komputer mengevaluasi bukan satunya lagi berarti. Evaluasi menerapkan instalasi jaringan lokal 36 benar ini. Ya ini Pak untuk evaluasinya. Jadi di atas saya berikan kisi-kisi, kemudian di bawahnya baru kita berbentuk soal. Di sini ada 5 pilihan ganda dan satu. Oh iya baik Pak, mohon maaf Pak. Ya mohon maaf Pak. Ya. Nah, ini ya. Baik Pak. Oke, jaringan lokal bla 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 bla. Bapak bikin soal ini dasarnya apa Pak? Dasarnya dari ini Pak, apa namanya, tujuan pembelajaran. Indikator. Ya indikator dan tujuan pembelajaran Pak. Coba. Ini indikatornya apa Pak? Indikatornya adalah jangan ditanya dulu ke sana, Bapak aja jawab di sini. Oh iya boleh, maaf. Evaluasi di mana ya? Ya, di sini memahami konsep jaringan LAN Pak. Ya, yakin ya? Yakin. Coba mana indikator memahami konsep jaringan LAN? Baik itu? Pak, LKPD, di RPP. Di RPP lah. Ya, maaf Pak. RPP. Nah, ini indikatornya ya Pak ya? Ya. Menjelaskan prinsip LAN Pak. Hanya memahami tadi Bapak, kumaha deh. Oh iya Pak, berarti salah ininya Pak. Nah, menjelaskan ya? Ya. Coba ke soal lagi kalau benar baik. Menjelaskan. Nah, ini menjelaskan bukan atau ngisi? Mana? Oh iya, mengisi Pak, memilih malahan Pak. Jadi kan nggak cocok dong. Baik, jadi Pak. dalam bikin RPP itu nggak boleh berkreasi. Bapak bukan ngetes anak. Baik, Bapak ngetes yang Bapak ajarin benar atau enggak. Ya, jadi Pak. kalau indikatornya tadi apa itu? Indikatornya menjelaskan Pak. Maka soalnya harus selalu menjelaskan. Jangan yang lain-lain. Oke Pak. Baik, siap Pak, paham. Ya, yang lainnya nggak tahu saya benar atau salah, tinggal Bapak aja mikir. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Yo, Pak Wahyudin, enggak. Terus? Pak Yamin. Evaluasi ya Pak ya, Mas. Ya, boleh. Jadi ini evaluasinya. Isainya ya Pak ya. Isainya ini Pak. Jadi soal yang ini soal yang hampir sama dengan studi kasus yang tadi diberikan Pak isainya. Gitu. Dua-dua ya gitu. Nah, cok ayam gorengnya. Ini yang mendesain nggak? Di sini ada Pak desainnya. Bawain 25 Jadi ini jawabannya ya Pak yang diharapkan seperti ini. Oh, sebenarnya. Gitu. Ayam goreng itu, pokoknya ayam goreng yang itu aja, sayur-sayurnya aja. Iya, biasa ya teman lengkap gitu kan. Nan subante lain itu paling kan seperti perkedel nanti telur dadar nanti. Mungkin mah lain di Padang. Ini biasa. Pakai belum makan? Belum. Ya, Pak Ahmad. Iya, Pak. Jadi nanti evaluasinya itu sesuai dengan indikator yang dibuat di RPP ya. Iya. Sampai mendesain ya berarti ada soal mendesain ya. Iya. Kemudian ini untuk RPP 1 ya? Iya, Pak. Kalau RPP yang 2 gimana nih? RPP yang 2 ya Pak ya, RPP desain client server ya Pak. Jadi di sini ada ini karena bentuknya luring ya Pak ya, dan di sini jamnya lebih banyak Pak, 5 jam kali 45 menit. Di sini memerinci alat dan bahan instalasi jaringan LAN untuk indikatornya, memerinci spesifikasi jaringan LAN yang client server ya Pak. Kemudian untuk keterampilannya melakukan instalasi, mengatur konfigurasi, menguji dan membuat laporannya Pak. Nah, ini menerapkan tuh berarti membuat realnya Pak ya, jaringannya. Iya, di sekolahan Pak. Caranya gimana itunya, pembelajarannya? Model pembelajarannya, jadi yang pertama di sini saya akan menyampaikan dulu yang pertama kan kita sudah belajar tentang desain jaringan LAN ya Pak ya. Jadi diharapkan peserta didik sudah memahami bagaimana desain jaringan LAN yang baik dan benar untuk yang client server maupun peer-to-peer. Nah, di sini karena kita lebih spesifik lagi ke client server, sehingga di sini nanti anak-anak akan langsung membuat jadi akan dari studi kasus ya Pak ya, dari studi kasus yang ada. Nah, di sini saya membuat studi kasus lagi. Nah, studi kasus ini nanti kemudian dari studi kasus ini dengan menggunakan LKPD
diharapkan nanti langsung bisa mempraktekkan gitu Pak. Ini ditampilkannya di mana Pak? Ini nanti saat pembelajaran, kebetulan ini untuk yang offline Pak. Jadi kalau ada skenario offline nanti akan ditampilkan di depan kelas gitu Pak. Gimana kalau online nggak bisa ditampilin? Bisa juga Pak melalui Google melalui apa video conference gitu. Ya. Boleh Pak. Enggak, itu maksudnya ini kan membuat jaringan ya, menerapkan. Ya. Berarti Bapak menyiapkan kabel-kabel gitu ya, terus. Iya, sudah. Jadi mohon maaf dijawab ya Pak. Jadi dipersiapkan kabelnya terlebih dahulu, kemudian apa namanya diberikan juga stimulus mengenai pembuatan kabel Pak. Jadi dari produknya adalah dari. Pak Ahmad, Munif, ya? Itu persiapan barangnya disimpan di meja atau bebas mereka ngambil ke meja yang lain? Tidak Pak, biasanya saya sediakan di meja depan, kemudian mereka nanti ngambil Pak. Menurut saya, ya. Di meja depan mana Pak? Jadi kan kebetulan kita di lab ya Pak. Nah di lab itu nanti ada meja kosong gitu untuk menaruh alat dan bahan sehingga nanti biar tidak tercecer gitu Pak. Kalau saya biasanya. Kita milih dulu itu banyak, mungkin aja nggak ada yang nggak terpakai. Ya kalau misalnya ada yang tidak terpakai jadi nggak harus diambil gitu Pak. Oke sip ya. Ya. Enggak. Terus. Ya. Jadi nanti diberikan dulu Pak apa namanya pengetahuan tentang crossover atau strike. Ini produk videonya adalah produk dari alumni Pak. Jadi kebetulan saya udah pernah memberikan tugas kepada alumni yang sebelumnya untuk membuat sebuah video tentang crossover maupun strike. Kemudian mereka akan menonton gitu. Kemudian baru bisa menyimpulkan apakah bagaimana untuk pembuatan. Jadi kabel yang dipakai apakah crossover atau strike dengan jaringan client server gitu. Nah kemudian setelah itu baru mereka mulai dengan studi kasus yang ada mereka akan mulai melakukan seperti membuat kabel gitu Pak, kemudian mengujinya gitu dan menginstalasinya gitu Pak. Rencana daring apa luring Pak? Luring Pak, jadi di kelas di lab ya. Sudah diperbolehkan ya? Kebetulan siswa kami sedikit Pak, ada 14 siswa saja, jadi insya Allah bisa gitu. Ya, karena kan ini sampai membuat jaringannya kan, LAN-nya itu sampai berhasil ya. Ya. Susah kan kalau pakai daring ya? Ya, kalau pakai daring memang tidak bisa Pak, karena harus kayak tidak semua peserta didik punya kabelan gitu-gitu ya Pak ya, tidak punya semua peserta didik punya alat dan bahan yang bisa digunakan di rumah sehingga mau tidak mau untuk luring gitu. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk 14-nya langsung, saya maka nanti akan bagi 2 sih Pak, 7 siswa gitu. Iya. Makanya ini harus luring ya. Iya, iya Pak. Nah, paksa harus daring gimana Pak? Kenapa Pak? Mohon maaf Pak ya. Kalau daring agak susah sih Pak, karena mereka nanti kurang bisa tahu untuk pembuatannya gimana secara real time gitu. Ternyata daerah Bapak jadi merah pekat. Ya. Nah, itu kan terpaksa daring tuh. Iya. Nah, kalau misalnya daring. Daerah mana Pak? Maaf, daerah mana? Saya di Cikarang Pak, Bekasi. Apalagi Cikarang kan. Kawasan industri Pak. Iya. Jadi gini Pak, kalau misalnya kita tidak bisa melakukan luring, ya nggak bisa datang ke sekolah gitu offline gitu Pak, maka siasat yang harus saya lakukan ketika online adalah memberikan yang paling utama adalah memberikan paling video Pak, bentuknya paling Pak jadinya Pak gitu. Terus kalau untuk pengujiannya mereka nanti akan saya berikan, jadi nanti saya yang nyolokin Pak di lab. Jadi mereka udah saya sediakan, mereka suruh milih. Kita akan bikin jaringan client server, kabel yang dipakai maka apa, strike atau crossover gitu. Mereka akan milih, kemudian diuji cobakan. Saya yang akan menyolok-nyolokkan kabelnya di lab, kemudian mereka akan melakukan uji coba dengan cara Bapak nggak suruh mereka bikin peer-to-peer-nya di rumah? Kalau ya kebetulan ini client server Pak, jadi yang lagi ini di client server. Kalau peer-to-peer ya bisa Pak. Karena ke peer-to-peer dulu untuk tugas di rumahnya. Kalau sukses, gitu ya, dia bisa ikut media itu, kelas Bapak yang client server itu. Kebetulan, begitu Pak. Ya. Kenapa nggak bikin begitu? Nggak kepikiran? Yang pertama gini Pak, kalau misalnya peer-to-peer kan minimal butuh 2 perangkat ya Pak ya. Di rumahnya ada mungkin Pak? Tidak ada Pak, kebetulan. Ya 1 saja Pak adanya di rumah, sudah di-CP. Pak, kan sekarang itu semua mewah kan, ada laptop, ada desktop, bisa kan? Ya. Ini kawasan industrinya.
Ya di samping kawasan industri, cuman namanya SMK Pak, rata-rata yang daftar itu adalah menengah ke bawah Pak kemampuannya gitu. Jadi setelah saya survei sebelumnya itu memang tidak semuanya punya laptop Pak. Bahkan ada beberapa tugas itu mereka harus ke apa namanya warnet jadinya Pak. Nah saya kan tidak mau ya sampai kayak gitu Pak. Tadi si Gitu. warnet aja dia bikin peer-to-peer, Mas. Ya. Nggak sebelum sampai kepikiran sampai ke situ sih Pak. Maksudnya Oke, ketika makasih. ketika ke sekolahan aja kadang orang tua nggak boleh apalagi ke warnet gitu loh Pak. Jawab terus Pak Yudin. Boleh ya. Gitu sih. Jadi kalau misalnya harus online ya paling nanti saya yang akan lebih ribet aja di sekolahan kemudian mereka pakai Team Viewer atau pakai AnyDesk untuk ngeremote paling Pak untuk uji Kan Bapak pengujiannya. udah dibayar Pak, tenang aja. Ya. Nah, untuk mengetahui kemampuan siswanya gimana, Pak? Untuk mengetahui kemampuan siswanya maka dilakukan evaluasi Pak dengan menggunakan perangkat evaluasi tadi Pak. Itu perorangan atau kelompok? Untuk evaluasinya perorangan Pak. Dikirim? Melalui LMS Pak. Hmm. Ya, jadi sudah disediakan LMS-nya yang tadi pakai Google Classroom Pak, gitu. Nah, nanti tuh waktu PPL itu waktunya nggak selama nih, Pak. Ya, kalau untuk PPL maka nanti disiasatinnya adalah dengan cara apa namanya beberapa kayak semacam misalnya harusnya ada yang harus dikerjakan langsung maka nanti bisa disiasati dengan LMS sih Pak. Nah, LMS ini adalah alat bantu yang bisa digunakan sebagai pengganti kelas gitu sih Pak. Halo Pak Ahmad, Ya, sebentar. Bapak waktu pas PPL, andaikan ini lulus Pak ya, ya Bapak Pak. harus ikut PPL. Nanti ada sesi tertentu Bapak ngajar biasa Pak. Nanti Oh, Pak Wahyudin kalau pembimbingnya nontonin Bapak tuh. ya. 2 kali 45 menit. Dari tontonin, dikerjakan nggak RPP-nya? Oh iya, udah oke, beres dalam penampilan. Nanti berkasnya Bapak bikin editing videonya yang hanya 15 menit. Ya, biasanya gini Pak, kalau saya kan selama PPL biasanya direkam ya Pak. Jadi nanti kalau misalnya ini bisa di apa namanya bisa di Ya, ya jadi Bapak nanti PPL-nya itu tetap luring Pak, karena perjanjian Bapak dengan GTK Bapak bersedia menghadirkan siswa di sekolah. ya siap Pak. Pak, enggak Pak. Ya. Terus Pak Yudin, sebelum saya satu persatu. Halo Pak Yudin, terus Ya. Sudah. Oh sudah, saya sekarang. Ya, oke. Sekarang share screen-nya ditutup dulu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini mungkin pertanyaan penutup dari saya nih. Bapak kan bikin 3 RPP ya untuk PPL nanti kalau UK ini lulus, Pak ya? Ya, amin, amin. Bos. Bapak background-nya dari mana, Pak? Dari Eskom, Pak. Ya. Saya Fasilkom Mercu Buana, Pak. Maaf. Mercu Buana. Ya. Udah berapa tahun, Pak, lulus? Saya lulus 2018, Pak. Kebetulan saya D3 dulu, kemudian berhenti 1 tahun, kemudian baru S1 lagi, Pak. Lah, kenapa jadi guru, Pak? Kebetulan waktu saya ada di PT, Pak. Jadi ketika ada di PT itu saya ngerasanya apapun yang saya lakukan kok kayaknya stuck aja gitu Pak. Kebetulan saya dulu udah di PT udah karyawan tetap gitu ya sebagai customer service gitu. Nah itu tidak sesuai dengan background saya gitu. Yang saya rasakan kok saya nggak ada kemajuan nih ilmu yang saya dapat kok nggak ada kayak nggak kepake gitu Pak. Jadi saya memutuskan untuk jadi guru dan dengan apapun segala macam resiko ya saya harus terima dan alhamdulillah saya menikmati itu karena mungkin udah ada darah untuk jadi guru juga Pak. Karena memang dari zaman saya kecil udah bercita-cita jadi guru Pak. Kenapa nggak ikut S2 di sini Pak, di UPI Pak? Ada rencana Pak, ada rencana untuk ikut S2. Catat Pak Hidin, ada. Ada rencana ikut S2 tapi bukan ilmu pendidikan Pak, mungkin ilmu murni Pak. Ini S2 ke pendidikan ilmu komputer Pak. Nanti nggak linear ya Pak, kalau misalnya pengen jadi dosen. Oh linear ya? Boleh. Isinya komputer kalau semua. Guru mah, iya kalau guru mah real nyambung aja. Oh baik siap. Jadi nanti sertifikasi Bapak itu murni Pak, ada background-nya. Oke. Siap Pak. Oh ya kembali ke yang tadi. Bapak bikin 3 materi ya, ya 3 RPP. Menurut Bapak esensial nggak materi itu Pak?
ada beberapa yang belum, ada yang beberapa yang sudah sih Pak. Oh, kalau belum berarti harus Bapak ganti karena dimintanya 3 RPP itu harus yang esensial, Pak. Oh, ya, karena kemarin sempat saya juga mohon maaf Pak kurang memahami esensialnya itu maksudnya implikasi Artinya, atau Bapak kalau ngajarin pulpen ini, yang esensialnya Bapak ajarkan adalah pulpen ini ada tintanya, ada pembungkusnya. Nanti apapun yang dia lihat ini, oh ini juga pulpen loh, karena sama isinya. Ya. Ada tintanya, ada isinya. Oke, itu namanya esensial. Nah, kalau yang 3 itu tidak esensial, berarti harus Bapak rubah dong, Pak. Iya, jadi mohon maaf menjawab Pak Ika. Jadi sesuai dengan yang Pak Ika tadi bilang bahwasanya masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Contohnya adalah indikatornya menjelaskan, tapi ternyata di evaluasinya belum menjelaskan ya Pak ya. Pertanyaannya tadi, Bapak RPP yang 3 itu esensial atau bukan? Bingung. Iya bingung Pak, mohon maaf Pak. Nah, kemudian Bapak ngerti tentang advanced materials? Advanced material, alhamdulillah sedikit paham Pak. Advanced material itu adalah bagaimana kemudian materi yang kita ajarkan kepada peserta didik kemudian dapat mereka bisa berkembang di luar gitu Pak. Contohnya paling gampang, contoh yang paling gampang adalah misalnya ketika sudah diberikan pengetahuan tentang desain jaringan, kemudian dia bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata gitu Pak. Kalau yang pendapat saya seperti itu. Kasarnya materinya berhubungan dengan kekinian. Iya. Nah, materi Bapak berhubungan nggak? Iya, karena sudah Pak. Hah? Ya, sudah. Yang pertama yang barusan apa hubungannya dengan kekinian Pak? Karena di sini sudah yang pertama kekiniannya adalah karena jadi yang saya sampaikan di sini adalah sudah materi-materi yang terbaru seperti contohnya paling gampang itu adalah dengan cara menggunakan CPT gitu ya. CPT kemudian mereka bisa berkolaborasi menggunakan CPT dan didokumentasikan menggunakan Google Docs yang bisa alat Bapak itu. Tapi waktu dia menerapkan kekiniannya apa? Mungkin dengan kekinian itu maksudnya materinya berhubungan dengan abad 21 enggak gitu. Oh ya. Sudah Pak, karena di situ ada konsep kolaborasi Pak. Jadi ada konsep kolaborasinya karena di LKPD diselesaikan dengan secara bersama. Kemudian ada juga konsep critical thinking karena harus bisa mencari solusi gitu ya Pak. Kemudian juga ada komunikasi. Jadi harus mengkomunikasikan. Jadi Bapak yakin anak Bapak yang belajar dari Bapak hari ini, pas nanti kalau dia masih hidup tahun 2030, maka ketemu masalah yang sama dia bisa selesaikan, Pak, dengan ilmu yang dapat sekarang? Harusnya sih iya, Pak, harusnya. Oke, harusnya iya. Oke, cukup. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bapak mau bikin RPP yang RPP yang pertama pakai model pembelajaran apa, Pak? Problem based learning, Pak. Problem based learning. Materi problem based learning tahap pertama apa, Pak? Problem based learning tahap pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Orientasi peserta didik pada masalah. Yakin? Di sini iya, Pak, yakin, Pak. Yakin. Karena di sini Pak, kalau yakin saya mau lihat di kegiatan pembelajaran Bapak di kegiatan inti yang pertama. Ini Pak, boleh saya share screen, Pak? Boleh lah sekarang. Oke, siap Pak. Ini Pak untuk orientasinya, peserta didik mengamati tayangan slide presentasi tentang konsep LAN, hardware, software, jaringan LAN, topologi jaringan. Ya, itu kalimatnya sudah baik. Terus setelah mengamati, siswanya ngapain? Setelah mengamati, kemudian di sini mengorganisasi. Jadi guru kemudian. Tadi belum selesai pertanyaannya. Iya. Kan itu peserta didik mengamati. Setelah mengamati, masa cuma diamati aja? Oh iya, setelah mengamati maka peserta didik harus bisa menyebutkan kembali, menyimpulkan gitu, Pak. Oh, menyimpulkan? Menyebutkan kembali, Pak, mohon maaf. Ya, salah.
Pak, ya. Orientasi peserta didik berarti slide, bukan slide. LKPD Bapak tadi sudah ada di tangan anak. Oh iya, siap Pak. Maka begitu kegiatan nomor 8 ditayangkan, mereka sudah nulis nih. Oh, konsep LAN itu ini nih, yang dia lihat dari amatan yang Bapak tampilkan. Clean server itu ini nih. Salah atau benar urusan nanti. Oh, siap Pak. Peer-to-peer itu begini loh. Topologi itu begini loh. Kemudian nanti baru dia mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Benar nggak peer-to-peer itu ini? Ya. Dia lihat dari mana? Jadi LKPD Bapak itu bukan diberikan di saat kegiatan 10. 8 itu Baik. sudah LKPD-nya sudah di tangan. Nanti dia diskusi gimana? Oke. Oh ya, siap Pak. Berarti LKPD-nya ada di kegiatan 8 ya Pak ya? Oke, nanti tinggal benerin Pak ya. Ya, siap Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sekarang apa arti HOT Pak? Menurut saya HOT itu adalah bagaimana kemampuan anak. Singkatan dulu. Oh, high order thinking skill Pak. Order thinking. Itu biasanya diterapkan di mana? Biasanya diterapkan di proses pembelajaran sampai dengan evaluasi Pak. Nah, oke. Proses pembelajaran. Sekarang ke nomor 8. Lagi. Ya. High overthinking-nya tahu dari mana? Oh ya. High order thinking-nya adalah kalau belum ada jangan dipaksa jawab, Pak. Tinggal nanti saya tambahin, gampang. Ya, siap Pak. Ya belum ada memang Pak. Sekarang evaluasi yang tadi coba, soal nomor 1 tadi. Evaluasi. Yang tadi soal nomor 1 tadi. Boleh. Ini Pak. Nah, ini high overthinking-nya di mana? Di sini peserta didik diharapkan dapat menganalisis bahwasanya berdasarkan informasi manakah pengaplikasian jaringan LAN yang dapat dilakukan yang paling mungkin diterapkan Pak. Jadi di sini mereka harus menganalisis ini jaringan LAN sesuai dengan kriterianya itu mana yang sesuai dengan jawabannya gitu Pak. Ya. Jadi oke, sekarang pilihannya Pak. Boleh. Dari A, B, C, D, E yang nggak mungkin yang mana? Yang paling tidak mungkin adalah antar perusahaan lintas negara, Pak. Berarti nggak mungkin kan dia jawab, kenapa jadi pilihan, Pak? Sedangkan soal yang bagus itu harus semua mungkin. Oh iya, nggak baik. mungkin ya, kenapa nggak bikin gini aja? 1 tambah 1, jawabnya 2, 15, 17, 16, segitu. Oke? Siap, Pak. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sekarang yang terakhir dari saya, Bapak tahu singkatan panjangan dari TIPEC? TIPEC Technological Pedagogical tipe. Kalau bingung buka Google, Pak. Google-nya buka saja. Boleh. Boleh, Pak. Untungnya daring gitu, Pak. Boleh buka buku? Iya. TIPEC. Technological Pedagogical Knowledge, Pak. Oke, di mana diterapkan Pak dalam pembelajaran TIPEC? Saya menggunakan media LMS. Di mana? Implementasinya di kegiatan inti, Pak. Dari awal sampai akhir, Pak. Dari seluruh kegiatan pembelajaran karena menggunakan luring. Jadi Bapak ada kesalahan. TIPEC itu ada di indikator dan tujuan pembelajaran, Pak. Oh ya, siap, Pak. Nah, coba lihat indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya ini Pak, kemudian ini tujuan. Tujuannya, di tujuan lah yang panjang ya. Ya. T tadi apa Pak? T-nya teknologi Pak. Nah, mana tuh teknologinya di sini Pak? Bentar, sering menemukan hardware, software, jaringan yang benar. Nggak ada. Bapak. Ya Pak, benar Pak, tidak ada Pak. Pedagoginya mana Pak? Pedagogiknya adalah yang ini Pak, menjelaskan prinsip LAN gitu. Oh, kan pakai problem based learning harusnya. Problemnya di sini Pak dapat membuat desain jaringan. Jadi dengan mengamati maka, itu dia Pak. Memilih desain jaringan LAN yang tepat. Oke, ya. Paham ya? Ya Pak, siap. Terus C-nya tadi apa Pak? C-nya knowledge Pak.
Ah, konten. Oh, konten ya, Pak. Nah, mana kontennya, Pak? Kontennya berarti isinya ya, Pak ya, yang misalnya prinsip jaringan LAN gitu. Jaringan, oke. Ya. Terus K-nya apa tadi? Knowledge, Pak. Ya. Pengetahuan, Pak. Mana? Ya, pengetahuannya yang pengetahuannya ya dapat ya enggak, kurang tahu Pak, kurang tahu, mohon maaf Pak. Dapat menjelaskan itu Ya. pedagogi, Pak. Oh ya, siap. Dapat menjelaskan itu pedagogi. Oke. Ya. Nah, kalau belum ada tinggal diperbaiki tipeknya Siap. tadi. Nah, yang terakhir pertanyaan saya, Bapak tahu di indikator itu ada A, B, C, D? Indikator itu apa? Bentar. Afektif, Pak? Hah? Indikator. ABC itu audience, behavior, konten, dan degree. Oh ya, siap Pak. Nah, kalau di indikator audiensnya mana, Pak? Indikatornya? Mana? Audiensnya mana? Tidak ada di sini, Pak. Nah, harusnya kan di atasnya peserta didik dapat menjelaskan prinsip SAT. Nah, itu. Peserta didiknya adalah audiens. Oh, di tujuan pembelajaran bukan ya, Pak? Bukan ya? Pak, ditulisnya. Oh, gitu ya, Pak. Siap, Pak. Bapak ngajarin ke siapa? Iya, ke peserta didik, Pak. Oke, terus ke atas lagi, belum selesai. Iya, siap, Pak. Nah, behaviornya apa? Behavior itu perilaku, Pak. Perilaku, ya. Di sini menjelaskan? Menjelaskan mah pedagogi, Pak. Oh ya, belum ada berarti, Pak. Ada. Kontennya mana, Pak? Kontennya prinsip LAN-nya. Prinsip LAN. Degree-nya? Degree-nya penilaiannya ya, Pak ya, belum ada. Degree-nya di kelas 1 atau di mana, di siswa mana. Oke? Ya, belum siap, lengkap, Pak. Ya? Ya. Enggak. Cukup, Pak Wahidin, dari saya. Ya, baik, Pak Ahmad. Selesai ya, waktunya sudah cukup. Siap, Pak. Terima kasih nih, ujiannya sudah siap ya untuk siap. PPL. Insya Allah siap, nanti perbaiki ya yang disarankan Pak Eka. Ya, Pak. Kemudian disiapkan juga untuk kegiatan PPL ya. Kalau Baik, memungkinkan Pak. Memang harus luring ya, karena kan jadi ada kesepakatan harus luring ya. Ya, silakan Pak, pilih siswa yang bersedia ikut bergabung di kegiatan PPG Bapak ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Eka. Mohon izin live. Assalamualaikum.